Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, ini dari kasus ya, kasus baterai yang sudah langka nih. Ini sekarang saya akan share baterai apa yang sudah langka di HP jadul ya. Nah ini Sony dari Sony Ericsson nih. Ini untuk Sony Ericsson ya, untuk seri W ya. Kebanyakan seri W Walkman dia pakai yang ini ya, seperti ini tuh. Dia pin tengah, terus dia seri tipe BST33. Ini sudah langka banget ya, baterai ini sudah langka. Nah ini semuanya pada mati selnya. Saya sudah tembak pakai PSU ya, terus pakai, nah ini desktop, charger desktop nggak bisa ya, dia tetap nggak mau, dia tuh mati. Ini kondisinya mati semua. Nah solusinya kita coba lepas bagian ini, bagian apa, modul atasnya ini, modul mesin. Kita coba langsung buka saja, tapi saya langsung aja dari sini saja karena dia tipenya polimer ya, bukan lithium ion. Nah seperti ini ya tuh, jadi penampakan dalamnya tuh begitu, langsung dia elemennya ini penutup, kulitnya ini langsung nutupin elemen. Jadi kalau saya buka kulitnya ini, sengnya ini ya, elemennya kelepas semua tuh loh. Jadi saya pernah bongkar ini ya, itu keadaannya begitu. Jadi rusak dia. Pertama saya buka begini ya, ini yang kedua saya akan buka langsung begini dari sini ya. Dari sini saya buka, shoot, tuh. Harus buka nih penutupnya ini, dibuka dulu. Tuh. Nah, ini kalau saya buka, biar semua pada nggak penasaran ya, kenapa ini saya nggak buka begini. Nih penampakannya seperti ini. Kalau dibuka sengnya, otomatis dia, kalau Nokia kan ada seperti besi begini lagi tuh, nih seperti besi begini kan, besi pas dibuka kulitnya. Nah ini enggak, kalau Sony Ericsson enggak, dia baterai orinya tuh dia kalau dilepas penutup casing kulitnya, dia malah begini tuh. Ini keras bener ini saya tuh, bagian selnya, sel baterainya tuh, ini udah bagian sel. Jadi agak sulit untuk Sony Ericsson ya. Begini, nanti saya hubungkan ke PSU dah tuh. PSU saya nyalain dia, cuma ngerekamnya susah saya. PSU nya ada di atas kamera saya soalnya. Oke, nih saya cetekin tuh. Kalau PSU itu seperti itu, dia bunyi gitu. Nih coba min plusnya di mana tadi? Oke, plusnya benar di sini ya. Oke, masih bunyi, turunin voltnya ya, voltnya sampai, oke sip. Saya naikin 2 volt, 3 volt, 3 volt di jarumnya mentok di kanan ya, kanan terus dia. Coba kasih tahu ya, nih tuh. Nih saya putar nih sampai 5 volt nih, sampai mentok tuh, mentok terus, mentok. Nah dia ngelos, dia bukannya naik, dia malah ngelos ke bawah. Harusnya mah kalau dinaikin voltnya, dia harusnya lama-lama mentok sini terus mundur lagi, kita turunin, harusnya begitu. Kalau ini udah ngelos ke bawah terus, jadi emang baterainya emang udah nggak bisa.
nggak bisa ditembak. Jadi ini udah mati ya. Nah ini udah 10 menit ya, saya matikan dulu nih pesonya. Nah udah mati, kita cabut semuanya. Nah sudah, lanjut. Nah ini kan sudah ditembak. Ini saya kan tes di charger desktop. Biasanya kalau dia ini ada isinya, ini nyala nih, nyala LCD-nya, terus ada berapa bar gitu ya. Biasanya 1 bar. Tuh. Ini saya udah kenain nih, pinnya pas banget nih. Tuh. Ya, nggak nyala sama sekali LCD-nya, apalagi ya muncul 1 bar gitu ya, nggak mungkin lah. Jadi ya ini sudah rusak ya. Ini ada HP apa, baterai Mito nih. Nih, tuh. Harusnya nyala LCD-nya begini. Ini tandanya baterainya masih bisa dicas. Kalau LED-nya dari charger desktop tuh nyala. Ya, jadi seperti itu keadaannya tuh. Baterai polymer Sony Ericsson itu kebanyakan rusak dan nggak bisa di repair lagi ya. Jadi untuk saya kali ini share masalah baterai yang sudah langka, kemudian memang udah nggak bisa di repair. Jadinya saya kalau misalkan ada rongsokan Sony Ericsson ya mungkin saya cancel. Jadi yang Sony Ericsson yang tipe baterainya seperti ini ya, pin di tengah begini, mungkin saya akan cancel saja karena ya sulit untuk mencari stok baterai model BST33 seperti ini ya. Ini share saya untuk kasus baterai yang sudah langka dan sulit untuk di repair. Kalau di repair dengan Nokia ya, Nokia itu sebenarnya ada, cuma dia beda ketebalan ya, ketebalannya beda. Jadi tebel ininya dari samping tuh beda dia. Jadi sini ketebalannya beda. Jadi kalau dia terlalu tebel, kebanyakan sih Nokia tuh tebel ya, tebel kayak model ini nih. Ada yang tipis nih seperti ini. Nah nih tipis, ini Nokia BL berapa nih, BL4U. Nah ini kan kalau disamain tuh kan masih tebelan Nokia sedikit, walaupun sedikit ya pengaruh dengan casing. Nantinya di casing Sony Ericsson ditutupnya tuh agak susah. Jadi seperti itu ya. Nah di sini ada Samsung, ada Nokia. Nah ini di Samsung tuh yang paling sama tuh sebenarnya ini ya, buat Samsung apa namanya nih, saya lupa. Tapi ampernya itu terlalu tinggi Samsung tuh, selnya dan dia pakai selnya lithium. Nah untuk kelebarannya juga jauh, dia lebih panjang, lebih tebal juga ya. Kalau untuk Android gak ada yang sama ya, susah nyari kesamaannya. Lebih baik nih ada Nokia yang sama. Nah ini salah satunya yang sama nih, BL4S ya. Ini BL4B terlalu pendek, cuma dia pas. Nah tuh, jadi ketebalannya tuh pas. Nah ketebalan sini tek nih, terus sama ini tek tuh pas tuh. Panjangnya sama tuh, cuma 4S yang ini ya sama ya. Nah ini yang jadi gambling, ini lithium ion Nokia, ini polimer. Apakah bisa ditukar selnya untuk Sony Ericsson? Itu yang jadi pertanyaan. Takutnya jika di repair dengan lithium ion, takutnya HP-nya panas atau enggak tidak cocok, jadi dipaksain malah jadi matot ya. Itulah, jadi repair Sony Ericsson tuh susah. Udah dapet nih kesamaannya Nokia, nih dapet nih Nokia, wah iya, ini dapet nih, oke sip. Lithium ion. Nah ini bawahnya polimer yang Sony Ericsson, susah udah repairnya. Jadi ya seperti itu ya, kadang HP yang sulit di repair untuk Sony Ericsson ya. Kalau baterai Sony Ericsson rata-rata tuh polimer semua sih. Jadi untuk cari kecocokan dan di repair kembali, di oplos gitu ya agak susah.
untuk Sony Ericsson gitu, harus pakai selnya polimer juga. Sebenarnya saya pernah repair, saya paksain pakai lithium ion Nokia ya, dari Sony Ericsson-nya saya ganti pakai Nokia selnya. Ini harusnya kan polimer, saya ganti, saya paksa. Terus saya pakai di HP seri W berapa tuh waktu itu, Walkman seri berapa ya, pokoknya dia begini baterainya. Dipakai itu panas, handphonenya tuh panas, dipegang tuh panas, HP-nya panas dipegang, walaupun dia pakai casing ya, di casing nyebar panasnya. Nah itu saya udah nggak pakai lagi, saya cabut aja baterainya, saya taruh saja HP-nya, biarin aja disimpan saja lah. Habis gimana lagi ya kan. Oke, cukup sekian, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.